konflik di Timur Tengah dimungkinkan akan pecah. Puluhan negara termasuk Indonesia meminta warga negaranya untuk segera keluar dari Lebanon. Dikutip dari tribunnews.com, total negara yang meminta warganya untuk segera meninggalkan Lebanon ada 22 negara. Mulai dari Indonesia, Australia, Amerika Serikat, AS, Arab Saudi, Inggris, Kanada, Jerman dan Swedia. Kemudian ada Swiss, Meksiko, Siprus, Denmark, Belgia, Rusia, Spanyol, Belanda, Yordania, Irlandia, India dan Norwegia. Kedutaan Besar RI di Beirut mengimbau WNI di Lebanon Selatan untuk keluar dari Lebanon selama penerbangan komersil masih ada. KBRI juga meminta WNI yang ada di Lebanon Selatan segera berlindung di KBRI Beirut. Himbauan ini dikeluarkan lantaran kondisi keamanan di Lebanon Selatan siaga 1. Memanasnya Timur Tengah semakin meningkat setelah Israel diduga menjadi dalang pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Ia terbunuh di Iran pada Rabu, 31 Juli 2024. Iran diketahui sudah bersumpah untuk melakukan pembalasan keras terhadap Israel. Hizbullah yang berbasis di Lebanon dan didukung Iran dikhawatirkan memainkan peran besar dalam pembalasan semacam itu. Hal itu diprediksi dapat memicu tanggapan serius Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, mengurangkan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IOF, diikuti oleh infrastruktur dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv. Sehingga, berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Beberapa personel AS terluka akibat serangan roket di sebuah pangkalan di Irak pada Senin, 5 Agustus 2024. Hal ini bisa menambah ketegangan regional terkait perkiraan adanya serangan balik dari Iran terhadap Israel. Serangan roket tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian serangan yang menargetkan pangkalan Ain al-Asad di Irak Barat. Dikutip dari AFP pada Selasa, 6 Agustus 2024, pangkalan itu menampung pasukan Amerika serta personel dari koalisi pimpinan Amerika melawan kelompok ISIS. Sumber militer Irak sebelumnya mengatakan bahwa beberapa roket ditembakkan ke pangkalan tersebut, beberapa di antaranya mendarat di dalamnya dan satu lagi menghantam desa terdekat namun tidak menimbulkan kerusakan. Seorang komandan kelompok bersenjata pro-Iran mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya 2 roket menargetkan pangkalan tersebut, tanpa menyebutkan siapa yang melakukan serangan tersebut. Markas militer Israel di wilayah Galilea dihantam roket militan Hizbullah. Akibat serangan itu, sebagian besar pasukan Israel dilaporkan tewas. Markas militer Israel di Galilea yang digempur ini bertubi-tubi dihantam Hizbullah dengan pesawat nirawak terbaru mereka. Serangan ini dilancarkan pada Senin, 5 Agustus 2024. Dari pernyataan resmi militan Hizbullah, serangan itu dilancarkan Hizbullah pada Divisi ke-91 Israel. Markas militer itu terpantau baru didirikan di barak elit tersebut. Yang mana markas di barak elit ini dilaporkan diisi oleh pasukan IDF yang punya pangkat moncer. Hizbullah juga dilaporkan menggunakan satu skuadron pesawat nirawak bunuh diri untuk melancarkan serangan tersebut. Akibat serangan ini, beberapa tentara Israel tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka serius.
Hizbullah sendiri secara terbuka menyatakan bahwa pasukannya akan melakukan balas dendam. Balas dendam ini dilancarkan sebagai balasan atas tewasnya pemimpin Hizbullah dan juga pemimpin Hamas dalam serangan akhir Juli lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.